rasa sakit hati, rasa kecewa yang dibuat oleh pasangan itu tak mampu untuk menodai, untuk mengambil komitmen yang telah saya buat sejak dari awal. Jadi saya kira pasangan suami istri yang seperti itu, mereka itu ahli matematika saya kira dalam hidup. Kalau Bunda Maria mendapat julukan Hawa baru, apakah ada julukan atau figur di Perjanjian Lama yang seperti Santo Yosef? Santo Yosef dalam Perjanjian Lama sebenarnya tidak secara eksplisit dikatakan, tetapi para ahli mencoba menghubungkan antara Santo Yosef dengan Yusuf, ya. Jadi salah satu dari anak dari Yakub yang 12 itu yang pergi ke Mesir, yang dia menjadi pejabat di Mesir, dan itulah yang membawa memanggil semua saudaranya ke Mesir. Nah, tapi juga ada yang menafsir bahwa figur Santo Yosef ini seperti figur Allah Bapa yang tidak banyak ngomong, tidak pernah ngomong. Dia seperti Allah Bapa dalam keheningannya, tapi dia bertindak dan berbuat. Tapi sekali lagi secara eksplisit tidak ada, cuma para ahli teologi menghubung-hubungkan dengan Yusuf, ya, dan juga dengan Allah Bapa, begitu. Apakah memiliki sikap tulus hati saja itu juga merupakan jalan menuju kekudusan? Iya, pasti, karena saya kira semua orang kudus dan mereka mencapai kekudusan itu pasti karena mereka memiliki hati yang tulus. Kalau hati yang tulus berarti hati yang murni. Nah, kalau orang sudah memiliki hati yang murni, maka semua tindakannya itu punya kualitas yang dilandasi oleh cinta yang sejati juga kan. Maka benar kata Santa Teresa Avila, hanya cinta yang memberi nilai pada apapun yang kita kerjakan. Ya. Sama-sama kita mencuci piring di dapur, tapi meskipun sama-sama mencuci piring, dua orang si A dan si B, kalau yang satu mencuci piring karena bersungut-sungut, yang satu mencuci piring karena memang saya ingin membersihkan piring ini supaya besok semua bisa memakai piring ini, dan dengan itu maka semua bisa makan dengan nyaman, dengan tenang. Saya ingin mencuci piring ini karena apa? Karena sembari saya mencuci piring ini, saya juga membayangkan seperti inilah hatiku, seperti piring kotor ini penuh dengan dosa. Kalau aku bersihkan piring ini menjadi bersih, kalau saya datang kepada Tuhan meminta kerahimannya, saya pun menjadi bersih hati saya. Jadi peristiwa cuci piring pun dia kontemplasikan. Nah, itu karena hati yang tulus, maka disitulah dia mencapai kesucian. Jadi memang orang-orang yang tulus itulah sebenarnya yang mencapai kesucian. Maka benar kata dalam sabda bahagia, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Kalau orang yang sudah melihat Tuhan, pasti sudah mengalami kekudusan kan? Karena orang yang suci lah, orang yang tulus lah yang mampu melihat itu. Begitu, Mbak Judith. Dan akhirnya itu jadi menjadikan kedewasaan iman hidup dia juga ya, mau betul nggak? Ya. Dan justru biasanya orang yang tulus seperti itu, pasti dia memiliki kematangan dan kedewasaan iman. Karena dia mampu melihat semua rencana penyelenggaraan Tuhan di dalam hidupnya. Baik, berarti kalau nyuci piring, ngepel, pas lebaran kita nggak boleh bersungut-sungut ya, mau dilakukan dengan cinta, kasih, dan ketulusan hati. Bagaimana dengan orang yang setia pada seseorang atau organisasi atau komunitas yang melakukan sesuatu yang buruk atau jahat? Jadi, semua tindakan kita itu dinilai dari istilahnya itu dalam istilah moral itu optio fundamentalis, motivasi dasar. Jadi apa yang mendorong saya berbuat sesuatu? Nah, dia misalnya partai atau kelompok ini
yang dia sebenarnya ingin menghancurkan kelompok lain. Motivasinya sudah salah, sudah sesat. Motivasi dasar sudah sesat, maka kesetiaan di situ itu bukan kesetiaan yang sungguh-sungguh spiritual, kesetiaan yang baik. Itu sebenarnya kesesatan dalam berpikir. Berarti bukan kesetiaan, itu fanatisme yang berlebihan tetapi sesat. Itu bukan kesetiaan namanya. Ya. Berarti intinya kalaupun organisasi atau kelompok tersebut melakukan sesuatu yang kurang baik berkenan terhadap kita hendaknya tetap ya berbuat baik aja gitu ya, mau tulus aja ya, pokoknya Ya. let it flow aja gitu ya, mau benar ya? Iya Mbak Judit. Tapi kan masuk yang bertanya tadi kan dia memilih pada sekte tertentu, kelompok tertentu yang mau merendahkan, mau melecehkan, mau menghancurkan kelompok lain. Dan dia setia di kelompoknya itu sampai mati. Nah, itu bukan sebuah kesetiaan. Itu sebenarnya fanatisme yang sesat sebenarnya. Karena kan kesetiaan itu dilihat dari motivasi dasarnya. Maksud dia apa? Kalau kita bermaksud awalnya itu adalah demi kebaikan semua orang, tulus kita membantu orang lain, maka kita menjadi setia. Tapi karena motivasi dasarnya adalah ingin merusak kelompok lain, ingin merendahkan kelompok lain, nah itu bukan sebuah kesetiaan. Itu artinya fanatisme yang sesat. Romo, yang pertama, Santo Yosef dan Bunda Maria, keduanya apakah keturunan Raja Daud? Sebenarnya Maria bukan. Jadi Yosef kan. Yosef sebenarnya dalam silsilah itu kan, dalam Injil bab pertama itu kan, Yosef itu keturunan dari Daud. Nah, jadi mengapa dikatakan Yesus itu menjadi bagian dari keturunan Daud? Karena Yesus itu adalah anak dari Yosef. Nah, mengapa perlu mengambil jalur dari keturunan Daud itu? Karena bangsa Israel percaya bahwa Mesias itu akan lahir dari keturunan Daud itu. Dalam silsilah itu dikatakan kan Yosef. Waktu zamannya mereka, umumnya itu pernikahan berdasarkan pilihan sendiri atau memang dijodohkan oleh orang tuanya, Mo? Ya, umumnya pernikahan di Timur Tengah itu, bahkan sekarang pun umumnya masih ada seperti itu, dijodohkan memang ya. Nah, mungkin ada referensi atau di kitab suci atau ada ayat yang bisa dipercaya apakah Santo Yosef ini seorang duda beranak sebelum menikahi Bunda Maria? Banyak macam-macam teori ya, banyak macam-macam pandangan. Tapi dalam kitab suci jelas dikatakan Santo Yosef itu belum pernah menikah dengan perempuan lain kan. Nah, Bunda Maria pun tidak pernah menikah dengan lelaki lain. Tapi memang menurut analisa kita, mengapa ketika Yesus sudah memulai misinya, berarti ketika Yesus dibaptis, kan tidak muncul lagi Santo Yosef. Tak muncul lagi. Yosef itu muncul terakhir ketika Yesus berumur 12 tahun. Nah, ketika Yesus mulai dibaptis, berarti pada umur berapa Yesus dibaptis? Umur 30. Karena dia mulai pengajarannya itu kan umur 30, bersaksi itu umur 30. Karena memang dalam tradisi Yahudi, hanya orang yang telah berumur 30 yang boleh mengajar, boleh bersaksi, begitu. Nah, pada waktu itu Yosef sudah meninggal. Nah, jadi kira-kira umur berapa Yosef meninggal? Nah, jadi jangan kita bayangkan bahwa Yosef itu sudah seperti sangat tua. Tidak, saya kira tidak. Mungkin ini soal perkiraan ya. Yosef itu menikah dengan Maria sekitar umur 29, 30 begitu. Sehingga ketika Yesus mulai tampil di hadapan umur 30, ya mungkin Yosef itu meninggal sekitar umur 59, 58, 60 begitulah, sekitar itulah. Jadi sangat normal kan. Nah, tapi memang saya kira Bunda Maria jauh lebih muda dari Santo Yosef, tapi tidak seperti jauh sekali, mungkin seperti umur-umur 19, 20 begitu ya. Karena memang dalam tradisi Yahudi kan umur-umur 15, 16 sudah ditunangkan, dijodohkan. Tapi kapan persisnya mereka menikah, umur berapa Maria,
nggak bisa kita prediksikan kan. Nah, itu yang membuat bahwa ketika Yesus umur 30, Bunda Maria masih mendampingi Yesus, karena memang coba kita tambahkan 30 tambah umur Maria waktu itu 19 tahun atau umur 20, masih sekitar 50 tahun, begitu masih kuat lah ya untuk Maria. Begitu. Apakah betul Santo Yosef mengungsikan Bunda Maria dan bayi Yesus sampai ke India atau Tibet hingga Yesus berumur 11 tahun agar aman dari Raja Herodes? Jadi gini aja, saya kira sederhana sekali kan. Ya kita percaya saja yang di dalam kitab suci. Sedangkan semua isi kitab suci pun kita belum bisa menguasai. Ngapain lagi cari-cari bahan-bahan yang lain sampai ke India kan? Dalam kitab suci tidak dikatakan seperti itu. Dan saya kira juga tidak mungkinlah sampai ke India. Bunda Maria yang begitu baru melahirkan seperti baru partus begitu kan, beratlah sampai ke India. Tapi tidaklah. Yang kita tahu salah satu murid Yesus yang bernama Thomas sampai ke India. Itu benar. Lalu adakah catatan sejarah Santo Yosef ini mengasuh Yesus itu hingga umur berapa kurang lebih Yang itu tadi. Jadi yang bisa kita lihat dalam analisa kitab suci kan sampai umur 12 tahun kan, ketika mereka pulang dari Yerusalem waktu pesta Paskah itu. Setelah itu kan tidak ada lagi berita itu. Nah, kita tidak bisa memprediksi sampai umur berapa ya. Tapi saya kira intinya ialah Santo Yosef sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab, dia sudah melaksanakan semua kewajiban sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami untuk istri dan anaknya. Karena misalnya umur 40 hari harus disunat, umur 12 tahun harus dibawa ke Israel dan segala macamnya itu kan tradisi budaya Israel itu sudah semua dilaksanakan oleh Yosef untuk istri dan anaknya. Maka dia sungguh-sungguh menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab, yang setia kepada adat istiadat begitu. Romo, kita sebagai umat beriman tentunya harus meneladani cara hidup Santo Yosef. Ya. Setia dalam panggilan hidup kita masing-masing. Ya. Namun dalam kenyataannya terkadang kita sangat sulit menerapkan, sehingga misalnya seperti seorang suami yang tidak setia pada istri, padahal si istrinya tuh setia terhadap suami dan selalu bersabar terhadap suaminya yang tidak setia dalam pernikahannya mereka. Nah, mungkin ini Romo punya tips atau punya trik-trik bagaimana seharusnya sikap istri terhadap suaminya itu. Satu, apakah istri harus terus bersabar dan menerima perlakuan ketidaksetiaan suaminya itu? Gimana tips atau trik atau pencerahannya, monggo. Waduh, saya nggak pernah berkeluarga nih. Mungkin dalam hidup keluarga lah, kita perkecil aja ya, dalam lingkup keluarga gimana untuk tetap setia sebagai perannya masing-masing, apa tetap setia gimana tuh Yang saya lihat seperti ya saya cuma misalnya seperti yang saya lihat di MBK ini, Bu Lili, Pak Heru, Pak Andreas, itu yang saya kenal baik ya. Jadi saya hubungkan juga dengan Bapak Ibu saya. Mengapa mereka bisa bertahan itu dulu ya? Mengapa mereka bisa bertahan? Karena memang rasa sakit hati, rasa kecewa yang dibuat oleh pasangan itu tak mampu untuk menodai, untuk mengambil komitmen yang telah saya buat sejak dari awal. Jadi saya kira pasangan suami istri yang seperti itu, mereka itu ahli matematika saya kira dalam hidup. Semua bilangan yang dikali dengan 0, hasilnya 0, ya kan? Semua sakit hati yang engkau buat padaku, saya kalikan dengan 0 itu. Saya hapus semua demi komitmenku. Jadi rasa sakit hatiku, benciku, kecewaku itu tak mampu untuk menodai komitmen awal yang telah saya buat. Nah, mengapa seseorang pasangan suami istri setia kepada komitmen awal? Itu tadi kan dia hormat kepada Allah. Kalau dia mencintai perkawinan, menghargai perkawinan, nggak mungkin saya bercerai. Apapun terjadi akan bercerai. Karena apa? Setiap tindakan apapun yang dibuat oleh pasanganku takkan mampu untuk merusak komitmen awal itu. Artinya nilai-nilai yang untuk merenggut itu tak mampu untuk, karena nilai kan sangat tinggi nilai komitmen itu kan. Nah, saya kira begitu Mbak Judit sehingga orang sampai setia ya. Misalnya seperti
Contoh itu berkeluarga. Seperti kami misalnya, hidup membiara. Tapi memang saya kira lebih mudah untuk kami hidup membiara ini setia daripada kalian. Mengapa? Karena kami, misalnya, saya di sini di Wisma Karmel. Ya, saya jengkel dengan teman sekomunitas, begitu jengkel. Saya kok nggak nyaman dengan orang ini. Tapi kan hanya 2 tahun ya 3 tahun. Nanti kan kamu pindah. Kan bisa saya tahan-tahan 3 tahun dengan dia. Kalau Pak Lili dengan Bu Heru ini, meskipun jengkel, selamanya harus bersama kan. Bapak Ibu saya begitu, jengkel ya tetap harus dengan dia. Tidak bisa pindah ke lain hati. Jadi sebenarnya kami lebih gampang dalam hal itu. Anda lebih sulit. Maka ketika seorang suami istri mampu setia sampai mati, ya, saya kira luar biasa hebat. Saya kira tiket surga lebih tebal nanti untuk Anda daripada kami. Karena perjuangan Anda jauh lebih hebat daripada kami. Saya kira begitu. Apakah tolak ukur untuk menilai kesetiaan itu hanya melalui ujian kedewasaan, ujian ketaatan, atau ada yang dapat dijelaskan tadi atau ada tips-tips cara-cara lainmu? Itu tadi kan pertama kan rasa hormat kepada Allah dan pribadi yang kita ikatkan janji itu, kan? Kalau misalnya kita sungguh-sungguh mencintai orang yang pribadi ini dan kita mengikat janji dengan dia, kalau kita hormat kepadanya, tidak mungkin kita tega sampai hati untuk melepaskan dia, untuk cari yang lain. Kalau kita hormat kepadanya. Tapi kalau kita merendahkan dia di bawah level kita, maka sangat mudah kan untuk meninggalkan dia kan. Jadi hormat kepada dia dan hormat kepada Allah yang memberi dia, sekali itu bisa menjadi tips juga untuk kita menjadi bisa setia. Baru yang kedua, seperti yang dikatakan tadi orang-orang kudus itu kan, siapa yang mampu setia dalam hidup, itulah sebenarnya yang punya jiwa mulia, kata Cicero. Tuhan memanggil kita hidup pertama-tama bukan untuk sukses, tapi untuk tetap setia, kata Teresa dari Kalkuta. Nah, itu menunjukkan bahwa memang sebenarnya kalau kita sudah setia, kualitas-kualitas kebaikan dan kesucian pasti ada pada kita. Itu membuat orang menjadi berkualitas, menjadi bermutu. Karena mampu menjalani semua masalah, beban berat, kebosanan, persoalan-persoalan, malam-malam gelap, semua mampu dia lewati dan tetap setia. Nah, hanya orang yang punya ketangguhan, ketabahan, hormat kepada yang dicintai, hormat kepada Sang Pencipta, saya kira itu membuat dia setia. Hanya orang yang berkualitas yang mampu seperti ini. Romo, dalam hidup sering hati kita terluka oleh tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh orang-orang terdekat. Ketika hati kita mengampuni, namun logikanya justru memberi benteng agar tidak lagi mendekat pada orang-orang atau saudara-saudara tersebut. Nah, Mo, apakah ini juga bisa disebut tidak tulus? Ada ungkapan yang mengatakan, pohon yang saling berdekatan yang selalu bergesek-gesekan, ya kan? Tanaman yang saling berdekatan yang bergesek-gesekan, pohon yang berdekatan yang saling bergesek-gesekan. Begitu juga kita manusia. Justru kita yang bersaudara, yang berfamili, yang lebih sering bergesek-gesekan. Nah, dan yang kedua, justru orang yang paling berpeluang membuat kita paling sakit hati ialah orang yang paling dekat kepada kita. Itu harus harus kita sadari itu. Orang yang paling dekat dengan kita justru yang paling berpeluang membuat kita paling sakit hati. Kalau misalnya orang yang tidak kenal mengatakan kita, kamu bodoh sekali, kamu dungu, kita tidak kenal kok, tidak terlalu sakit hati saya. Tapi kalau istri saya mengatakan bodoh sekali, kamu tak berguna katanya. Pasangan mengatakan seperti itu, famili, adik kita, kakak kita mengatakan seperti itu, kan lebih berat kan. Jadi memang, tapi itulah kita harus menyadari
ada darah kan. Yang bersaudara itu kan satu darah. Bahwa kita pernah berada pada satu produksi yang sama, satu pabrik yang sama dari ibu kita yang melahirkan kita. Itu bisa menjadi pegangan yang sangat kuat buat kita. Bahwa memang bahwa kita ini pernah dalam satu rahim yang sama. Berarti bisa kita sebenarnya, seberat apapun persoalan kita, perbedaan kita, pasti kita bisa menyatukan pendapat, menyatukan ide. Karena kita pernah berada pada rahim yang sama. Nah, sekali itu menjadi pegangan kita juga kan. Mosok sih sampai ada ungkapan sampai jumpa kita di tanah merah, sampai kematian. Kan mengerikan sekali kan. Padahal kita pernah dalam rahim yang sama itu. Satu darah itu. Spiritualitas penghormatan terhadap Santo Yusuf itu mewarnai budaya, tradisi, dan spiritualitas Karmal. Ya.